Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustazah Tasfi di video pembelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12 IPS SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini tidak lain kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan fokus ke contoh soal, lebih ke analisis transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, kemudian diubah dalam bentuk PDAS atau persamaan dasar akuntansi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Analisis transaksi yang akan kita bahas itu lebih ke contoh, jadi semoga teman-teman semuanya bisa terbantu, bisa lebih memahami bagaimana real laporan atau bentuk PDAS ini. Kita akan membahas contoh soal yang pertama. Tanggal 2 Juni 2019, Rana membuka usaha salon yang bernama Salon Rana. Ia menginvestasikan uang pribadinya sebagai modal sebesar 20 juta. Itu adalah soalnya ya teman-teman. Nah, bagaimana kita ubah sekarang ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansinya? Bentuk persamaan akuntansinya, tabelnya, maka kita tinggal memasukkan transaksi yang terjadi tadi. Mari kita lihat. Di sini, Rana dia menginvestasikan investasi. Maka ini bisa dikatakan dengan modal. Berapa investasinya? 20 juta. Rana menginvestasikan 20 juta ke Salon Rana untuk mendirikan salon tersebut. Maka modal yang disetorkan oleh Rana tadi, apa pengaruhnya terhadap harta maupun utang atau modal? Karena jelas Rana itu menyetorkan modal, maka dia akan mempengaruhi modal. Lalu di sisi kanannya dia mempengaruhi aktiva apa nih? Setor modal. Berarti nyetorin uang di sini 20 juta. Karena bentuknya berbentuknya uang tunai, maka dia dinamakan dengan kas. Nah, dari transaksi ini, maka yang mempengaruhinya adalah dia mempengaruhi sisi aktiva kas dan sisi pasifa pada modal. Maka kita langsung tulis saja 20 jutanya. Ini saya tulis dalam bentuk ribuan. Jadi 3 angka 0 di belakang itu saya hilangkan. Jadi ini dalam bentuk ribuan. Makanya di sini saya tulis 20.000. Artinya ini adalah 20 juta ya. Nah, maka kita tulis kasnya, karena nyetorin modal, maka kasnya bertambah 20 juta di sini. Tulis di pos kas. Kemudian sisi kirinya mempengaruhi modal. Modalnya itu baru disetorin, nambah atau tidak? Maka bertambah modalnya. Maka tulis 20 juta bertambah di modal. Maka sisi aktiva 20 juta, sisi pasifa 20 juta. Sisi kanan maupun kiri itu sama-sama 20 juta. Lalu selanjutnya, ketika kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi yang simpelnya tanpa tabelnya, maka harta itu kita tulis 20 juta. Kemudian utang, di sini tidak ada utang, maka 0. Kemudian modal tadi bertambah 20 juta. Sehingga harta itu 20 sama dengan pasifanya berarti 20. Di sini kita bisa lihat ini berarti sudah balance atau seimbang. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita pelan-pelan saja. Kemudian contoh yang kedua. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Tanggal 3 Juni 2019, Salon Rana membeli perlengkapan secara kredit. Di sini dia beli
perlengkapan. Kemudian kredit. Berapa? 2 juta. Kredit berarti dibayar tunai atau enggak nih? Tidak. Maka karena tidak dibayar tunai, transaksi ini akan mempengaruhi aktivanya. Dia berarti yang bertambah apa tadi yang dibeli? Perlengkapan. Maka tadi perlengkapan ini kita tulis di sini perlengkapan. Berapa nominalnya? Yaitu 2 juta. Kemudian sisi kirinya, pasifanya mempengaruhi apa? Utang atau modal nih? Karena di sini kita beli nih tadi ya, secara kredit nggak bayar, maka itu mempengaruhi utang. Maka masukkan nilai tadi 2 juta di sini menjadi 2.000 atau 2 juta. Lalu ini yang saldo lama ini adalah transaksi terakhir tadi di contoh 1. Contoh 1 tadi transaksinya seperti ini. Kemudian sekarang tanggal 3 ini masukkan transaksinya. Setelah transaksinya kita masukkan, maka kita jumlahkan setiap tanggal. Setiap tanggal kita harus menjumlahkan saldo barunya. Saldo barunya maka kas 20.000, kemudian atau 20 juta, ini 0 di tanggal 3-nya, maka jumlahnya menjadi 20 juta. Kemudian perlengkapan ini menjadi 2 juta, utang ini muncul 2 juta, kemudian modal menjadi 20.000. Nah, bagaimana konsep manualnya di persamaan dasar akuntansinya? Maka muncul seperti ini untuk khusus tanggal 3-nya. Jadi di tanggal 3 ini dia mempengaruhi hartanya bertambah 2.000. Kemudian dia mempengaruhi sisi pasifanya di utang, maka utangnya bertambah 2.000 dan tidak mempengaruhi modal. Maka di tanggal 3 ini hanya mempengaruhi sisi harta dan utang saja. Tetapi di saldo barunya dia ada kas 20 juta, perlengkapan 2 juta, utang 2 juta dan modal 20 juta. Baik, kita lanjut ke contoh yang keempat. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Kita akan mempelajari pelan-pelan saja. Semoga kalian bisa pelan-pelan bisa memahami lebih detail lagi. Kita lanjut ke contoh 4. Tanggal 5 Januari 2019 diterima pendapatan hasil pekerjaan salon senilai 5 juta rupiah. Di sini diterima pendapatan. Ada pelanggan nih masuk, dia nyalon di salonnya si Rana tadi. Lalu pelanggan tersebut bayar dong, karena udah nyalon. Bayarnya berapa? 5 juta. Nah, maka ada pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kira-kira transaksi ini akan mempengaruhi aktiva yang mana dan pasifa yang mana? Coba, menerima pendapatan langsung dibayar 5 juta. Nah, kita langsung saja. Maka PDA-nya adalah atau pedasnya adalah di tanggal 5 ini dari transaksi pendapatan tersebut, karena dia menerima atau salon itu menerima uang hasil nyalon pelanggan tadi 5 juta, maka dia akan mempengaruhi kas. Sisi aktifanya dia di pos kas. Kasnya bertambah atau berkurang? Jelas bertambah. Kemudian sisi kirinya mempengaruhi tidak sisi kirinya? Ya, jelas mempengaruhi. Namanya mendapatkan pendapatan. Maka seperti yang kita jelaskan di pekan sebelumnya, yang mempengaruhi modal itu termasuk pendapatan. Maka di sini dia mempengaruhi pendapatan. Mempengaruhinya menurunkan atau menaikkan? Dia menaikkan atau menambah pendapatan. Nah, kita lihat saldo barunya. Maka kita tambahkan 20 juta ditambah 5 juta sama dengan 25 juta. Kemudian 2 juta perlengkapan di tanggal sebelumnya
saldo sebelumnya, saldo terakhirnya dia turun 2 juta karena di sini kosong. Kemudian sisi pasifa, utang di sini tanggal 5-nya kosong, tapi di tanggal sebelumnya ada utang, maka kita tinggal turunin saja. Kemudian sisi modal, di sebelumnya ada 20 juta modalnya, karena ada tambahan di tanggal 5 ini pendapatan, maka dia menambah modal. Maka tinggal ditambahkan saja 20 juta ditambah 5 juta, maka hasilnya 25 juta. Sekarang bagaimana dengan persamaannya atau secara manualnya? Maka tadi di tanggal 5 tadi 25 juta ditambah 2 juta, maka hasilnya harta itu punya 27 juta. Kemudian di sisi kirinya, di pasifa, dia ada utang tadi 2 juta, kemudian modal, kemudian karena ada pendapatan maka ditambahkan 5 juta, maka hasilnya 20 juta. Harta, kemudian di sini utang plus modal atau pasifa, ini aktiva kemudian sama dengan pasifa. Ini sudah balance. Seperti itu. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2019 dibayar sewa ruangan sebesar 3 juta secara tunai. Ini bayar, teman-teman. Bayar sewa. Karena usahanya adalah salon, maka dia perlu membayar sewa ruangan tersebut. Ruangan salon-salonnya atau sewa gedungnya. Pokoknya sewa tempat salonnya. Berapa bayarnya? Dia bayar 3 juta dan tunai, cash. Nah, kira-kira dari transaksi ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi hartakah? Atau pasifakah? Atau dua-duanya? Kita lihat. Karena bayar, kira-kira di aktiva mempengaruhi tidak? Langsung saja ya, kita lihat tabelnya. Karena bayar, berarti kita mengeluarkan uang secara tunai 3 juta, maka kita sebagai salon, pemilik salon, maka dia akan mempengaruhi kas perusahaan. Karena mempengaruhi kas perusahaan, kita lihat setelah mempengaruhi, ini itu mengurangi kas atau menambah kas. Karena tadi kasusnya adalah kita membayar, perusahaan membayar tunai, maka kas kita berkurang atau bertambah? Berkurang. Karena berkurang, maka di sini dikasih tanda kurung. Ya, saya kasih tanda kurung, berkurang 3 juta. Perlengkapan tidak berpengaruh. Utang tidak, karena kita bayar tunai. Tapi karena bayar tunai juga, maka ternyata mempengaruhi modal. Karena kita tadi bayar beban. Mempengaruhi modalnya kurang atau nambah? Tentu berkurang. Berkurang maka ditambahin tanda dalam kurung. Sekarang kita jumlahkan seperti biasa, saldo akhirnya berapa? Di sini 25 juta dikurangi 3 juta, maka hasilnya 22 juta. Kemudian perlengkapannya tetap sama 2 juta. Utangnya kemudian tetap sama 2 juta. Modalnya kita jumlahkan. Modal sebelumnya itu 25 juta. Kemudian di tanggal 7 ada pembayaran sewa, maka dikurangi 3 juta. Hasilnya 22 juta. Sekarang kita lihat bentuk manualnya, rumus yang tadi. Maka ketika ada pendapatan dan beban, maka rumusnya menjadi harta sama dengan utang plus modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, maka di sini tadi hartanya 22 juta ditambah 2 juta, maka hasilnya 24 juta. Kemudian utangnya tadi 2 juta, lalu modalnya tadi 25 juta. Pendapatannya tidak berpengaruh tadi, bebannya kemudian berpengaruh dan mengurangi, maka ini dikurang menjadi 3 juta. Hasilnya 24 juta. Ini sama antara harta atau aktiva dengan pasifanya, maka dia balance atau seimbang. Contoh selanjutnya yaitu yang terakhir adalah contoh yang kelima. Di sini transaksinya adalah tanggal 8 Juni 2019
Rana mengambil uang tunai 500.000 untuk kepentingan pribadi. Kita lihat, ini ada Rana. Rana itu siapa? Pemilik salon tadi. Dia ambil uang 500.000 untuk pribadi. Apa ini namanya? Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Ketika ada transaksi keperluan pribadi, pengambilan uang pribadi, maka itu disebut bribe. Nah, kita lihat bagaimana bentuk tabel pedasnya seperti ini. Jadi di tanggal 8 ini, karena dia mengambil uang pribadi, maka kira-kira aktifanya berkurang atau tidak? Ya, berkurang. Maka yang berkurang apa? Kas. Karena berkurang maka dikasih tanda kurung. Perlengkapan berpengaruh? Tidak. Utang? Tidak. Dia ngambil uang pribadi. Maka ketika mengambil uang, maka dia di sisi pasifanya mempengaruhi modal. Di sini dia mengurangi modal, maka dikasih tanda kurung. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Di sisi kas 22 juta dikurangi 500.000 sama dengan 21.500. Kemudian perlengkapan itu 2 juta turun 2 juta. Kemudian utang sama 2 juta dan modal kita jumlahkan 22 juta dikurangi 500.000 hasilnya 21.500. Kita lihat. Lalu mari kita lihat bagaimana konsep pedasnya. Di sini kita bisa lihat rumusnya menjadi harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban dikurangi private. Kita lihat maka menjadi hartanya 21.500 tadi di tabel, kemudian ditambah 2 juta sama dengan utangnya tadi ada 2 juta, kemudian modalnya punya 22 juta, pendapatannya tadi 0, bebannya juga 0, kemudian price-nya 500.000. Kita jumlahkan maka menjadi 23.500 di sisi pasifa, sedangkan di sisi aktiva itu 23.500. Kita lihat. Maka ini sama, ini sama. Dapat disimpulkan ini balance atau seimbang. Seperti itu. Jadi, seperti itu pengaruh dari price tadi. Nah, sekarang kita akan simpulkan dalam tabel keseluruhan. Tabel apa? Tabel persamaan dasar akuntansinya menjadi seperti ini. Ini mulai dari tanggal 2, 3, 5, 7, 8. Sudah kita masukkan. Tadi ada pendapatan, kemudian ada beban sewa yang tadi pengaruhnya, kemudian ada transaksi price. Lalu kita jumlahkan hasil akhirnya. Saldo akhirnya seperti ini untuk modal 21.500, kemudian utang 2 juta, kemudian aktivanya sisi kas itu 21.500, perlengkapan itu 2.000 atau 2 juta. Maka kita jumlahkan harta itu kita menjadi 21.500 ditambah 2 juta itu sama dengan utangnya nilainya tadi 2 juta ditambah modal, maka hasil akhirnya yaitu harta sama dengan 23.500, kemudian pasifa jika kita jumlahkan maka menjadi 23.500. Dapat disimpulkan seimbang, hasilnya seimbang dan balance. Jadi pada persamaan dasar akuntansi ini pada akhirnya sisi kanan maupun kiri, aktiva maupun pasifa harus memiliki nilai nominal yang sama. Ketika aktivanya 200, maka pasifanya harus 200. Artinya pada akhir perhitungan dia harus sama, yang dapat diartikan yaitu balance atau seimbang nilainya. Nah, mungkin teman-teman cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Saya Ustazah Tasfi mohon undur diri. Terima kasih.